Video ini adalah fakta-fakta dari perjuangan Edis TV yang belum pernah diketahui oleh para penonton. Semoga bermanfaat. Yang pertama, Edis adalah pendukung poligami karena membaca Quran selama 13 tahun dan kitab saksi Yehovah. Jadilah kesimpulan Edis seperti ini. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Karena salah sebut. Sebut pula. Ingat tetangga. Tadi kan kalian nanya, ada nggak orang Kristen yang poligami? Saya jawab ada, banyak orang Kristen yang poligami. Iya, siapa bang? Siapa yang tokoh-tokoh Kristen gitu loh yang poligami? Jangan Contohnya satu. jangan malah larinya ke Mormon kemana? Enggak, tadi kan kalian tanya siapa orang Kristen yang poligami? Saya bilang banyak orang Kristen poligami. Iya, siapa bang? Siapa? Tetangga saya orang Kristen ada poligami. Tokoh Kristen. Nah, sekarang berubah pertanyaannya. Loh, itu berarti tidak, abang tidak menyimak pertanyaan kita dong, kan tokoh Kristen. Standar tokoh itu apa? Standar tokoh itu siapa? Kalau kayak gitu pertanyaannya, ini berarti memang abang cuma debat kusir aja. Ngambil sampel kok dari tetangga. Jadi tetangga kita itu jadi panutan ya. Panutan kita itu tetangga. Ya. Justru itu yang saya tanyakan kalian. Oke teman-teman yang menonton video ini tadi sudah mendengar satu fakta tentang Edis TV mendukung poligami. Selanjutnya kita akan mendengar fakta berikutnya. Edis mengaku kabur ke Amerika karena dipersekusi Islam. Ini cuplikan videonya. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya persekusi oleh orang-orang Islam. Akhirnya saya mengamankan diri saya ke sini. Di sini itu ternyata susah. Seperti apa saya tidur di sini nih? Tempat tidur saya nih, biar kalian tahu. Kalian lihat nih. Persekusi yang saya alami itu teman-teman, atau ketidaknyamanan itu, ya dipersekusi dan lain sebagainya, itu akhirnya membuat saya itu, bayangkan, membuat saya tidak bisa hidup normal. Saya kemana-mana itu harus nutupin muka saya. Kemana-mana saya harus pakai tutup ini saya. Karena saya pernah satu kejadian, saya makan. Itu orang yang makan kenal saya. Untung Kristen. Untung Kristen. Saya lagi makan, katanya, Edis TV katanya. Iya pernah. Itu saking saya itu tidak jadi orang yang normal lagi, teman-teman. Itu yang terjadi kepada saya. Kalau Muslim yang ketemu saya bisa babak belur, saya bisa dipukulin. Seperti itu. Karena mereka menjawab saya nggak bisa. Yang mereka lakukan itu adalah mempersekusi. Kalau menjawab nggak akan mampu. Apakah benar Edis kabur ke Amerika karena dipersekusi oleh Islam? Inilah fakta selanjutnya. Ini Bang Bob, Bang Edis ini nggak terima dia dilaporin karena dia merasa dia nggak salah. Apa sebenarnya kesalahan dia sehingga Bang Bob ini melaporkan dia? Ya, menistakan ajaran agama Katolik. Ya, kenapa dia nggak menistakan? Dari mana gitu? Oh, dia katakan agama Katolik menyembah patung. Atas dasar itu, terus dari kepolisian nganggapinnya gimana? Apakah polisi setuju juga atau cuma dianggap sebagai laporan doang? Ya, yang pasti laporan sudah masuk, saya serahkan kepada pihak kepolisian. Mau kapan dinaikkan, mau menjadi penyidikan, mau kapan itu saya percayakan ke pihak kepolisian. Artinya ini sama juga, Dis. Buktinya kasus kamu juga nggak langsung ditangkap. Buktinya tadi kamu bilang kalau orang Kristen langsung belum selesai nasi satu piring udah kena tangkap. Ini buktinya belum ditangkap juga kamu. Masih makan sampai berpiring-piring udah. Ya, jadi gini loh, saya ngomong dulu ya. Ada orang
yang dia itu model cari muka, ada orang yang di jalan lurus. Kalau orang cuma cari muka, ya buat apa ditanggapin? Saya sepakat itu. Banyak orang Saya sekarang saya tidak Enggak. pernah mengatakan bahwa Katolik menyembah patung, nggak pernah saya katakan. Aduh, video Ada bukti, Edi. Dalam aku diskusi ikut di itu- DKC itu reaksi Edis kau dalam pengecut. Wah, Kau pengecut. ini orang. Hari Oke, ini Yus, kau lanjutkan, mengatakan Yus. tidak. Nanti ku panggil Yus, gimana, Yus? semua orang Mau dilanjutkan nggak dari ini? DKC kau kebakaran jenggot. Yus, mau dilanjutkan Tapi nggak nih? enggak. Tadi Tapi kamu kan janjinya orang kita berdua pengecut diskusinya. seperti kau bicara tentang agama Malah. sesat yang kau ajarkan. Oke. Sudah dengar fakta Edis TV dilaporkan orang Katolik makanya kabur ke Amerika. Selanjutnya kita akan mendengar tanggapan Edis TV tentang saksi Yehova. Menurut bro, saksi Yehova itu sesat atau enggak, bro? Saya tidak berani mengatakan mereka sesat karena saya nggak tahu, belum belajar saya. Kalau saya pelajari pengajaran mereka, setelah saya pelajari baru saya bisa mengatakan sesuatu. Karena saya belum pernah, saya belum tahu. Bahkan saya nggak tahu saksi Yehova itu apa. Nggak tahu saya. Setahu saya saksi Yehova itu, setahu saya ya, mereka itu orang-orang yang menyebarkan Injil dari pintu ke pintu. Saya beberapa kali ketemu dengan mereka, orangnya baik-baik, orangnya bagus-bagus. Oke, apakah Edis TV tidak pernah mempelajari tentang saksi Yehova? Atau Edis TV hanya tidak mau jujur? Kita dengar beberapa pernyataan Edis TV, berikut cuplikan videonya. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Ini adalah beberapa tangkapan layar dari situs jw.org yang merupakan situs Alkitab Saksi Yehova, yang dalam kitab Saksi Yehova memang tidak pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi hanya Tuhan. Padahal mengenai etimologi dan terminologi kata Tuhan menjadi Tuhan itu sudah dijelaskan dalam situs Wikipedia. Tuhan itu bersifat ilahi, penguasaannya tidak terbatas, sedangkan Tuhan hanya bersifat insani atau memiliki penguasaan yang terbatas. Sederhana, tapi Edis TV tidak pernah memahami, atau memang Edis TV lebih mengikuti kitab Saksi Yehova? Dulu, Edis. Ya. Aku ini kan kamu udah tahu aku ini orang lama, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh, iya. Makanya tadi kan mau saya jelaskan dari awal, tapi antum langsung sekak saya supaya jawab singkat gitu loh. Makanya ini yang saya bilang ada suatu miskomunikasi, makanya terjadi debat kusir gitu. Makanya yang mau saya jelaskan dulu miskomunikasinya itu di mana gitu loh. Oke, jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya, bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu Yesus bukan ya? Jadi yang dimaksud dengan Allah itu apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian gitu loh. Saya nggak menyembah, saya berbakti. Kamu nggak menyembah Yesus? Saya tidak menyembah, saya berbakti. Sebagai firman Allah? Berbakti, saya melakukan perintah-perintahnya. Kamu nggak menyembah Yesus? Saya tanya. Contohnya, jangan saya tanya, sujud kamu nggak menyembah Yesus? Edis, kamu nggak menyembah Yesus? Saya tidak menyembah, saya berbakti. Wow. Memang iya, saya nggak sujud-sujud. Soalnya dia kan tidak ada di hadapan saya. Wow. Kan jika dia membuang segala dogma-dogma Duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Ini kata Ahok kepada Edis TV. Kalau bodoh itu nurut, jangan mengajar. Pendidikan sudah tidak punya, apa yang bisa diharapkan? Teman-teman yang menonton, bacalah dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar
bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Setelah semua yang kita dengar dari ajaran Edis TV, yang terakhir dari isi video ini adalah cuplikan video sifat Edis yang tidak tahu diri. Edis bergosip dengan para binatang menghina spender dan donatur yang telah memberikan sumbangan untuk rumah Apologet. Sungguh tidak tahu malu. Sudah dibantu tapi biadab. Di sini yang lagi siapa yang diomongin memangnya? Coba kalau saya ingat-ingat siapa? Memangnya yang ngomongin siapa di sini? Kalau saya ingat, soalnya supporter-supporter itu banyak kan nggak saya simpen. Namanya siapa nggak saya simpen, nomornya apa nggak saya simpen. Ceki. Oh Ceki. Kalau Ceki itu dia kayaknya sekitar baru sekitar 2 bulanan apa sebulan gitu dia ngubungin saya kalau nggak salah sekitar bulan-bulan berapa. Tapi nomor dia memang nggak pernah saya simpan. Karena dia termasuk orang yang baru datang lah sama saya. Dan supportnya juga baru menurut saya cuma receh-recehan aja itu. Nggak ada. Kalau Kak Cek itu orangnya sebenarnya biasa-biasa aja. Orangnya nggak ini juga. Cuman dia itu pernah ngomong sama saya, Edis kamu nggak usah ngobrol-ngobrol lagi sama Yuli ya katanya. Ini mohon maaf saya omong aja. Dia ngomong begini, kamu jangan ngobrol-ngobrol lagi sama Yuli, si muka pembantu itu katanya. Waduh, kok saya jadi diatur-atur. intinya dia itu cemburu kalau Yuli itu naik ke channel saya, terus kalau Yuli itu ya suka naik ke channel saya lah. Itu si Tobala itu sama Ceki itu cemburu dua-duanya. Nah, kecemburuan itu dimanfaatkan oleh si PC The King sama Tobeli. Nah, 2 orang ini pintar melihat peluang. Padahal Kak Ceki hanya memperingatkan Edis untuk hati-hati dengan si Yuli muka pembantu. Karena sudah tahu ada skandal si Yuli yang telah bersuami tapi mengaku lajang dan masih berhubungan dengan para lelaki seperti Nabirong, Ugo Jos, dan Dirman. Ini adalah pesan pertama Kak Ceki waktu minta bantuan ke Mata Pisau terkait kasus seorang bom-bom. Kak Ceki tidak pernah berbicara tentang Edis si pengemis ataupun Yuli muka pembantu. Coba pikirkan secara logika. Bagaimana mungkin seorang Kak Ceki yang sudah punya kekayaan melimpah ketika sering membantu para apologet, tapi difitnah katanya cemburu dengan Yuli si muka pembantu. Edis memang tidak tahu malu. Memfitnah orang yang sudah berbuat baik. Bukannya berterima kasih tapi malah menghina donatur dan spender seperti Kak Ceki. Katanya pemberian uang dan gift itu hanya receh. Ternyata selama ini Edis hanya berdusta, mengaku dipersekusi Islam padahal dilaporkan umat Katolik. Mengaku Kristen tapi tidak menyembah Tuhan Yesus, semua ternyata hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Rumah apologet juga sudah disewakan. Terus masih kalian percaya dengan edisi kepala alien? Pesan terakhir buat teman-teman yang menonton, anjing yang diberi tulang saja tidak akan menggigit tangan orang yang memberi tulang. Ini ada seorang pengemis yang sudah diberi rumah tapi tidak tahu berterima kasih. Sungguh tidak tahu malu. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar.